Halo adik, kalian ingin tahu apa itu jalur mandiri dan apa hubungannya dengan UTBK SBMPTN tahun 2022? Maka simak video ini dari awal sampai akhir. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa adik. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar jalur mandiri di perguruan tinggi negeri dan apa hubungannya dengan UTBK SBMPTN tahun 2022 ini. Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan apa itu jalur mandiri. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa UTBK SBMPTN tahun 2022 bukan satu-satunya jalur masuk perguruan tinggi negeri, adik-adik. Ada beberapa jalur di mana itu adalah jalur yang memungkinkan adik-adik berpeluang besar masuk di perguruan tinggi negeri yang adik-adik inginkan ketika adik-adik tidak diterima atau tidak lolos di UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, yang pertama kemarin kita sudah tahu pengumuman dari SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri menggunakan rapot adik-adik. Kemudian step selanjutnya adalah UTBK SBMPTN tahun 2022 yang serentak dilaksanakan se-Indonesia kurang lebih 84 panitia lokal yang secara bersama-sama. Adik-adik bisa memilih program studi di PTN-PTN yang notabene tidak harus di tempat adik-adik ujian. Itu namanya UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya bahas secara rinci apa itu jalur mandiri. Adik-adik, secara harfiah, jalur mandiri itu adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan secara independen oleh setiap perguruan tinggi negeri. Nah, jadi memang kebijakan dari Kemendikbudristek Dikti bahwa perguruan tinggi negeri khususnya boleh menyeleksi calon mahasiswa atau calon mahasiswinya di jalur mandiri. Dan kuotanya ditentukan oleh PTN-PTN tersebut paling banyak 30% dari kuota total adik-adik. Nah, jalur mandiri terdiri dari ada 3 bentuk jalur mandiri adik-adik. Yang pertama adalah jalur mandiri menggunakan rapot atau jalur mandiri prestasi. Yang kedua adalah jalur mandiri tes tulis. Kemudian yang ketiga adalah jalur mandiri menggunakan skor UTBK SBMPTN. Nah, kita bahas satu persatu adik-adik. Untuk jalur yang prestasi biasanya adalah yang menjadi syarat adalah rapot adik-adik semester 1 sampai 5 dan sertifikat lomba atau sertifikat prestasi dari adik-adik, dan kemungkinan besar mekanismenya hampir sama dengan SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri adik-adik. Kemudian yang kedua, kalau menggunakan ujian tulis. Nah, kalau ujian tulis ini berarti adik-adik yang tidak ikut UTBK pun bisa mengikuti ujian tulis. Nah, biasanya ujian tulisnya di jalur mandiri bisa online, bisa offline adik-adik. Tapi mayoritas saya lihat di tahun kemarin itu banyak yang online. Untuk persyaratannya adik-adik bisa cek di website dari PTN-PTN tersebut. Contohnya untuk jaluran tulis adalah SMUP, Unpad, dan sebagainya yang jalur ujian tulis adik-adik. Yang soal-soalnya atau bobot soalnya dan jumlah soalnya ditentukan oleh PTN-PTN itu sendiri. Jadi tidak terpusat seperti UTBK SBMPTN ya adik-adik. Kalau UTBK SBMPTN jelas yang membuat soal adalah Panitia Pusat LTMPT. Kemudian yang ketiga adalah yang menggunakan skor UTBK adik-adik. Nah, untuk yang menggunakan skor UTBK adik-adik tidak perlu adik-adik melaksanakan tes. Artinya, skor UTBK yang adik-adik nantinya ikuti di jalur gelombang 1 maupun gelombang 2 di UTBK SBMPTN bisa dipakai di jalur mandiri ini. Nah, untuk
mekanismenya biasanya adik-adik mendaftar, kemudian membayar biaya pendaftaran, kemudian mengupload kartu peserta UTBK SBMPTN dan sertifikat nilai dari hasil UTBK SBMPTN yang nantinya akan diteruskan ke panitia LTMPT. Jadi singkatnya seperti ini adik-adik. Jadi panitia lokal dari PTN-PTN terkait itu mengambil database adik-adik di LTMPT. Jadi adik-adik hanya perlu UTBK SBMPTN, nilainya bisa dipakai di tes jalur mandiri ini. Kemudian apa yang keistimewaan dari jalur ini? Jalur ini nantinya adik-adik tidak perlu istilahnya tes, yang artinya adik-adik bisa memungkinkan mengikuti beberapa jalur mandiri yang UTBK. Jadi paham ya, misalnya nih adik-adik yang UTBK contohnya Institut Teknologi 10 November, kemudian Universitas Brawijaya, kemudian USM ITB, itu bisa adik-adik mendaftar secara bersamaan karena tidak menggunakan tes. Jadi adik-adik tidak perlu datang ke kampusnya untuk melakukan tes. Beda kalau misalnya yang menggunakan jalur tes, otomatis adik-adik akan terbentur dengan waktu dan sebagainya karena adik-adik nantinya tes. Jadi paham ya adik-adik? Jadi itu nanti yang akan memudahkan adik-adik, dan saya rasa yang menggunakan nilai UTBK jauh lebih memungkinkan adik-adik berpeluang besar karena adik-adik bisa ikut jalur tes di berbagai universitas yang menyediakan jalur UTBK ini. Nah, ini sudah dilaksanakan mulai tahun 2020 kemarin, apalagi kemarin di kondisi COVID. Kemudian yang terakhir adalah informasi untuk jalur mandiri ini, apa sih bedanya daripada jalur UTBK SBMPTN atau SNMPTN berkaitan dengan biaya. Nah, adik-adik sudah di video saya sebelumnya yang adik-adik bisa lihat di layar ini bahwa nanti adik-adik akan dibebankan pembiayaan untuk di jalur mandiri jauh lebih besar. Jadi adik-adik akan dibebankan dengan namanya SPI dan UKT. Jadi kalau UKT itu sama dengan antara SNMPTN, SBMPTN yang setiap satu semester yang nominalnya ditentukan oleh penghasilan orang tua, tetapi untuk jalur mandiri khususnya adik-adik dibebankan yang namanya SPI atau kita kenal dengan uang pangkal atau uang sumbangan, atau kalau di Universitas Airlangga namanya UKA. Nah, itu besaran dan nominalnya itu berbeda adik-adik tergantung kebijakan dari PTN-PTN itu sendiri. Jadi contohnya misalnya Universitas Airlangga berbeda dengan Universitas Brawijaya adik-adik. Nah, adik-adik bisa melihatnya nanti di website resminya. Contohnya kalau misalnya di UNER berarti di ppmb.uner.ac.id. Kalau misalnya ingin melihat jalur mandirinya dan kisaran biaya jalur mandirinya di Universitas Brawijaya, adik-adik bisa melihat di selmaub.ac.id. Kemudian kalau misalnya adik-adik ingin melihat jalur mandirinya di Universitas Negeri Yogyakarta, adik-adik bisa melihat di sm.uny.ac.id, dan nantinya adik-adik bisa melihat di website-website resminya. Dan ingat adik-adik, jika adik-adik sudah terdaftar di UTBK SBMPTN dan nantinya melaksanakan tes yang notabene adik-adik sudah mempunyai jadwal, jangan hanya mengandalkan tes UTBK SBMPTN adik-adik. Jadi saran saya di waktu renggang yang untuk menunggu jalur tes masuk perguruan tinggi negeri di UTBK atau menunggu pengumuman, seyogyanya adik-adik harus punya alternatif di jalur mandiri. Dan kabar baiknya jalur mandiri tidak semuanya menggunakan UKA atau uang pangkal atau SPI. Ada beberapa universitas yang sangat berbaik hati kepada adik-adik yang biayanya sama dengan UKT saja atau SPP saja seperti di SNMPTN maupun UTBK SBMPTN. Contohnya Universitas Indonesia atau UI, kemudian Undip, atau misalnya UNES atau misalnya UNS, itu tidak menggunakan uang sumbangan adik-adik. Jadi silahkan, dari kesimpulan video saya hari ini adalah adik-adik ketika adik-adik mempersiapkan UTBK SBMPTN tahun 2022, entah itu gelombang 1 maupun gelombang 2, ingat jangan hanya menunggu hasil dari UTBK SBMPTN karena mayoritas jalur mandiri di PTN-PTN tersebut akan tutup seiring nanti pengumuman dari UTBK SBMPTN. Jadi, jika adik-adik nantinya menunggu pengumuman di UTBK SBMPTN, maka adik-adik tidak punya peluang besar masuk di perguruan tinggi yang adik inginkan di jalur mandiri karena rasio atau frekuensi pendaftarannya sangat singkat. Berbeda dengan UTBK SBMPTN yang sampai hampir 1 bulan dan pengumumannya 1 bulan. Biasanya kalau jalur mandiri pendaftarannya 1 minggu, pengumumannya mungkin maksimal adalah 2 minggu.
Itu ya adik-adik, mohon dipahami dari informasi ini. Silahkan tetap semangat, tetap belajar, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar di video kali ini. Insya Allah akan saya balas satu persatu untuk mendukung adik-adik di masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan usaha adik-adik yang saat ini ngambis, kemudian berusaha sekuat tenaga untuk masuk di perguruan tinggi, adik-adik dimudahkan masuk di PTN-PTN yang adik-adik inginkan. Amin amin ya robbal alamin. Itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa adik-adik.